Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang saya hormati pembawa acara Saudara Taufik Muhammad Taufik, yang saya hormati Ketua Pengajian Masjid Jami' Aswabirin Bapak Hasan, Bapak Budi Merpati Isos, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Aswabirin Al-Mukarram Bapak Muhammad Soleh, Pak Muari selaku penyelenggara dan Dewan Guru yang saya hormati. Baru ketemu lagi nih Bapak Al-Mukarram, Bapak Sugi Al-Mukarram, itu Pak Ustaz Adi Elsi. Saya ingat Bapak Ishak terus. Ustaz Ishak mana? Ustaz Ishak. Ustaz Ishak. Banyak Bapak ini. Ustaz Soleh. Yang lebih khusus pada yang saya hormati dan saya muliakan, pada para jamaah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kali ini, kemarin kita membahas tentang rukun Islam, di mana rukun Islam itu ada berapa? Mari masih ingat yang ngajinya kita di lapangan. Rukun Islam itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama, ada masih ingat rukun Islam? Ini harus tahu ini, sebab rukun Islam itu sebagai pondasi agama kita. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya kuat. Yang pertama syahadat. Bagaimana bunyinya syahadat? Syahadat bisanya waktu nikah doang lagi. Waktu nikah diapalin tuh syahadat. Ya. Waktu nikah bukan kawin nikah, waktu nikah ya ngapalin mulu syahadat. Kawin lupa lagi. Ya, pokoknya rukun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Kemarin saya sudah jabarkan secara global, nanti secara khususnya ada di babnya masing-masing. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga wa ita'uz zakah,
zakat, mengeluarkan, membayar zakat. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima apa? Haji. Haji yang kelima rukun Islamnya kelima haji, karena banyak kendala. Jadi rukun iman kita, rukun Islam kita yang kelima sekarang umroh. Bukannya haji. Aturan mah haji dulu baru umroh. Sekarang karena banyak banyak hal-hal yang membuat kita telat, lambat, mungkin memang dari prosedur seperti itu. Jadi yang hukum Islam, rukun Islam yang kelimanya jadi umroh. Ya, harus setelah haji dulu kata para ulama, ya kata para kiai, setelah haji dulu niat pergi haji. Nah, selama dalam penantian berangkat haji ada rezeki baru umroh. Jadi kita mengutamakan hajinya dulu. Nah, kemudian pasal selanjutnya, Faslun arkanul imani sittatun. Pasal menerangkan rukun-rukun iman. Kalau tadi rukun Islam ada 5, kalau rukun iman ada sittatun 6. Jadi Islam itu sebagai pondasinya agama kita. Kemarin saya terangkan orang Islam itu ketika kita melaksanakan sholat, puasa, itu disebut orang Islam, tapi belum tentu iman. Karena antara Islam dan iman, kalau Islam itu dengan perbuatan didominasinya, tetapi kalau iman itu dengan hati, urusannya hati. Jadi orang yang sholat, rajin puasa belum tentu mukmin, muslim iya, tapi belum tentu mukmin. Nah, sekarang kita bahas tentang rukun iman sih. Arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama apa Pak? Ini kan pelajaran SD sebetulnya ini. Ya, waktu SD di sekolah. Pertama apa? Ada yang masih ingat pelajaran SD? Betul banget. Sittatun ya, ada 6. Yang pertama, antumina billahi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kedua beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, kita beriman, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah. Kemudian wabil yaumil, percaya kita harus beriman kepada hari akhir, wabil yaumil akhir. Kemudian yang keenam apa? Wa khairu syarihi min apa? Iya, wabil qadari, matanya udah gak kurang nih Pak. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang keenam percaya kepada takdir, qada dan qadarnya yang baik maupun buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 6 rukun
rukun apa? Iman. Kalau rukun Islam ada berapa tadi? 5. Rukun iman ada 6. Ini memang harus begini Pak, belajarnya Pak. Harus kayak SD lagi nih. Masalah dasar ini Pak, dasar. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iman itu apa Pak? Iman itu percaya kepada hal-hal yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya kita belajar, kalau pertemuan dengan saya setiap Ahad subuh itu melalui pelajaran sifat 20. Itu salah satu kita cara mengetahui percaya, belajar ketauhidan tentang percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya belajar tauhid dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebutan sifat 20. Ada yang apa? Yang pertama apa? Wujud. Wujud apa ini? Ada. Nah, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, yang diwakili dengan sifat wujudnya. Wujud tidak makhluk dan seterusnya. Itu kita untuk meyakinkan, menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati sanubari kita sebagai rukun iman kita. Bagaimana kita percaya, yakin bahwa Allah itu ada? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau benar ngaji, ini lekar namanya kan? Ini lekar. Lekar ini ada. Lekar ini, Bapak percaya lekar ini dengan ada dari sendirinya atau ada yang membuat? Ada yang membuat. Bapak yakin walaupun kita nggak tahu siapa yang membuat, namanya siapa, bentuk mukanya kayak gimana, ini buat lekar. Tapi keyakinan hati kita, gue yakin banget ini ada yang bikin ini lekar. Entah Bang Tiri, entah Bang Roti, entah Ustaz Soleh yang bikin lekar. Pokoknya kamu yakin ada yang bikin. Keyakinan kita seperti itu bermantap Bapak. Secara akal bahwa lekar ini ada yang bikin. Siapa yang bikin? Bodoh amat, bukan urusan gua. Pokoknya yakin ada aja yang bikin. Itu kalau keyakinan kita mantap seperti itu, udah mantap lah kita, tauhid kita. Tapi kadang-kadang kita kalau kepada Allah masih ragu, masih goyang. Makanya salah satunya kita perlu belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat 20 di antaranya. Wujud, bahwa Allah itu kita yakin bahwa Allah itu ada. Sekarang kita uji keyakinan ketauhidan Bapak, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Bang Topik, kalau ada yang ngejek, kalau ada yang ngatain Bang Topik jelek, kira-kira marah nggak? Bang Topik, kali ada jelek banget lo Topik, marah nggak? Kenapa marah? Orang ganteng gak ada yang jelek. Topik jelek banget loh, pakai tahu
belagu lagi gitu. Pasti marah manusiawi. Coba ini lekar kita bilang, kita katain jelek. Ini lekar siapa sih ini? Jelek amat kan mencong ini. Kira-kira siapa yang marah? Kira-kira marah nih lekar? Lekar marah nggak? Nggak marah. Yang marah siapa? Yang begitu. Berarti ini lekar ilmu tauhidul mantap dibandingin kita. Kalau Bang Taufik saya hina, saya marahin, berarti kalau marah berarti dia belum tauhidnya kepada Allah Subhanahu, belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya masih diragukan. Kenapa dia ketawa? Kenapa dia marah? Kita katain. Karena Bang Taufik dia nggak merasa bahwa dia itu ciptaan Allah. Saya itu nggak mesti marah, seharusnya kita dihina itu nggak perlu marah. Orang kita nggak mesen, kita dibikin seperti ini. Bagian baik seharusnya. Ya lu mau sama menghina aku, sama menghina Allah, gitu aja. Ya kan? Sama kita contoh ilmu tauhid lekar nih. Yang marah pasti yang siapa lu menghargai gua udah bikin capek-capek masih dikatain juga. Kita bisa ditempok sama mereka. Iya. Jadi kalau kita dihina atau dilecehkan, dikatain jelek, pesek ya, dikatain apa begitulah. Kalau masih marah, masih dipertanyakan keimanan dia belum mantap banget dah. Manusiawi, marah manusiawi. Kenapa seharusnya nggak marah? Kenapa? Karena keyakinan yang memiliki seperti ini Allah. Ya kan? Kita yang memiliki seperti ini, bentuknya seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita bahwa kita ada, berarti ada yang membikin. Siapa yang bikin? Yaitu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keimanan itu ada tingkat-tingkatannya, Pak. Para ulama banyak mendefinisikan tingkatan-tingkatan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya tingkatan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman taklid. Jangan taklid buta. Taklid. Kalau tingkatan iman taklid, ya. Kalau kita tanya, Bang Taufik, Allah ada nggak? Ada. Di mana adanya? Allah ada. Kata siapa? Allah ada di mana? Ya orang kata guru begitu ada, kata Pak Ustaz ada. Orang dari rumah saya bilang, bapak saya bilang ada. Allah mah itu namanya iman taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Islam turunan lah kita. Kita nih oleh kita semua Islam turunan. Ya ikut-ikutan aja ya. Allah ada sih. Dan dulu ngaji begitu Allah ada. Itu Islam. Nah, iman taklid ini makanya banyak yang masih tergoncang, terombang-ambing ya. Masih banyak bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Apalagi kalau kita baca banyak tuh apa sekarang tuh Syekh Google namanya. Syekh Google yang sumbernya kurang apa namanya? Ya, sumber referensinya. Saya ikutin aja dah pendapat-pendapatnya. Harus hati-hati Pak mengutip artikel-artikel yang sumbernya belum dipertanggungjawabkan, belum bisa dipertanggungjawabkan. Harus tahu kita sebelum nanya dulu. Ini boleh
artikel ini boleh nanya Ustaz tadi. Oh iya, ya boleh Bapak. Sekarang sedikit nanya apa? Saya Google. Kalau dulu kita mengenal Syekh apa? Syekh Dinar, Syekh apa lagi? Banyak Syekh guru-guru kita, para ulama. Sekarang orang di zaman modern kayak gini, cukup menanyakan Syekh Google aja, langsung keluar juga. Orang saya pengen tahu tes, bukan tes, masih pengen tahu aja mau coba itu. Suara macam-macam kentut ada, bener. Suara macam-macam kentut ada. Yang kentut masuk angin gitu, mantap. Jadi iman taklidi, iman yang ikut-ikutan. Percaya kalau tanya pertanyaan, ada Allah percaya. Percaya dari mana lu? Ya pokoknya ada Allah mau udah jadi gitu. Ke tingkat iman. Di antaranya lagi tingkatannya ya iman ma'rifat. Iman ma'rifat ini, tingkat ma'rifat ini, dia mengenal Allah beserta dalil-dalilnya. Dia mengenal Allah sudah bisa menunjukkan dalil. Akalnya udah main dia. Akalnya dipergunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kamu yakin ada Allah? Ada. Dari mana yakinnya? Ya masjid ini, misalkan masjid ini ada, pasti ada yang buat. Begitupun Allah bumi dan langit ini ada. Kalau dia bumi dan langit ada, pasti ada yang bikin. Itu akalnya dia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipergunakan akalnya. Kalau akal kita itu kita pergunakan untuk nyari apa? Nyari duit. Enggak, jarang kita pergunakan untuk mencari yang ngasih duit kita. Akal kita sering kita gunakan untuk mencari rezeki, tapi jarang sekali kita gunakan untuk mencari yang memberi rezeki. Itu tanpa kita sadari. Makanya di otak kita itu adanya benda terus. Itu keimanan kita masih bersandar kepada dunia. Kemarin sudah dibahas melalui Ustaz Ishak, ya kan, melalui kajian tauhidnya, membahas asyhadu an la ilaha illallah kalau salah ya. Saya di samping kenapa? Karena saya datangnya telat, malu mau kesini. Saya tuh ngikutin. Ya, itu ketauhidan kita itu kata Ustaz Isa masih didominasi oleh keduniaan. Masih dominasi oleh keduniaan dibanding ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu mah. Benar. Akal kita seringnya kita pergunakan untuk mencari keduniaan dibanding mencari yang membuat dunia. Tingkat iman kita masih ya perlu. Makanya kita belajar Pak. Yang namanya belajar itu kan terus Pak, udah tua juga. Kita belajar seperti ini, walaupun kita udah tua. Ini rata-rata umur berapa nih? 25 ya. Masih muda-muda banget sih namanya. Jangan. Jadi umur yang berkah itu umur yang panjang itu bukan panjang di dunia, panjang secara secara hitung-hitungan, secara jumlah tahun. Jadi kata saya pernah mengaji, umur yang panjang
ketika kita meninggal, makanya ada orang yang ketika meninggal itu orang yang lewat di kuburnya itu selalu kedengarannya ngaji terus. Di kuburan orang meninggal itu orang yang lewat tuh kalau yang orang peka ya diberi ke inian itu dia kedengarannya itu di kuburan dalam kuburan itu dia lagi ngaji. Itu kenapa? Karena di dunianya dia sering membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Begitupun kita nih yang masih tinggal berapa lagi ya umur kita balik? Ya tinggal itu sendiri lah, dikalkulasi umur, dikalkulasikan sendiri lah. Kalau umur berapa, kepala berapa, belum sakit-sakitan, ya Pak. Apalagi itu sekarang banyak serangan dari virus corona yang memberi peluang kematian lebih dekat kayaknya, ya Pak. Tapi orang diteror dengan itu, banyak yang secara psikologis, banyak yang mendadak meninggal karena takutan mungkin atau ya Allah alam ya. Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memudahkan, Allah yang memberi punya, yang mempunyai irodah, kudrah irodah ya. Kita tinggal menjalankan. Tuh ngaji seperti ini, siapa tahu kalau kita ngaji terus dengan niat menuntut ilmu, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dunia itu kita dalam keadaan menuntut ilmu. Orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu itu dikategorikan mati syahid. Kalau di pesantren itu seperti itu. Dan menuntut ilmu itu bukan di pesantren saja, seperti ini juga menuntut ilmu. Walaupun kita nggak ngerti di dunia, nanti kita bertanya kepada ketika di dalam kubur, kita tanya kepada pengarang kitabnya, ya mungkin kita diberi pengertian. Siapa tahu nanti di dalam kubur kita karena keinginan kita di dunia yang masih pengen terus menuntut ilmu, walaupun sudah tua menuntut ilmu karena kekurangan kita, karena kebodohan, kejahilan kita sadar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kalau orang menuntut ilmu itu dapat dari Allah keringanan itu, lupa saya istilahnya. Ya mudah-mudahan kita niatkan saja. Karena menuntut ilmu itu wajib Pak. Mulai dari ayunan sampai ke lubang apa namanya? Dan kubur itu lubang apa? Iya. Itu wajib nyampe situ. Jangan bosan-bosan ngaji makanya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang yang menyebabkan kita berhalangan ya apa. Kalau ada waktu luang ya kita ngaji seminggu sekali nggak apa-apa. Itu. Kemudian ada tingkatan lagi yang namanya muqarabah. Salah satu sekian banyak tingkatan keimanan muqarabah. Nah, tingkatan muqarabah ini dia mengenal Allah dengan hati dia. Mengenal Allah dengan perasaan hati. Jadi orang yang sudah muqarabah di dalam hatinya sekedip pun Allah nggak lepas. Kalau kita lagi jatuh cinta, ya mau tidur, mau makan, mau ngapain itu ingat mulu rasanya sama pacar kita.
Mang Kadin. Itu begitu. Sekejap mata pun nggak lepas namanya apa? Yang namanya Allah itu nggak lepas dari dalam hati kita. Makanya orang yang sudah seperti itu keimanannya, dia hidupnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia mau tidur selalu diawasi. Dia sudah merasa diawasi terus, dikontrol terus, disetting terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mandi, mau makan, mau tidur, pokoknya seluruh aktivitas kita sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kalau lagi di masjid, ya merasa, jangan di masjid, dia ngomongin macam-macam. Tapi kalau di bawah buku, udah beda. Gak bisa apa nih? Ya, udah gak bisa apa. Ya kan? Tapi kalau lagi bermukorobah, walaupun dimanapun di dalam gua sekalipun, nggak ada orang nggak ada orang sama sekalipun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita mau ngapain. Ini kita termasuk saya duduk begini nih, ada CCTV. Ini pengawasan dunia nih. CCTV, satu lagi CCTV. Kita ngajinya bagaimana? Kita ngaji duduknya bagaimana bentuknya? Tangan kita waktu ngaji megangin mobil atau ngapain? Itu nanti kan diputar beberapa, kalau kita sudah keluar dari pengajian beberapa minggu kemudian, berapa sih kepadaannya putaran ini? Setahun masih bisa diputar. CCTV masih bisa ya? Diputar itu rekam semua pengajian kita nih pada tanggal malam ini, malam Jumat tanggal sekian Bang Rodi nanya duduk ini direkam semua, udah ada kalau kita putar lagi. Nah, orang yang sudah muqarabah itu selalu merasa diawasi. CCTV-nya Allah langsung sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap tingkah gerak gerik lakunya selama hidupnya itu berhati-hati. Karena apa? Karena ada yang ngawasi. Nah, tingkat keimanan kita belumlah kita sampai situ. Kadang-kadang kita masih kalau di tempat ramai, ya kalau di tempat ramai kita masih bisa jaga diri lah. Tapi kalau sudah tempat sepi, ya kadang-kadang kita pikiran kita kotor. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai dari dalam pikiran kita pun dia tahu kita mikirin apa, tahu. Kadang-kadang kita keimanan kita belum sampai situ, kita suka berpikir kotor, ya, perbuatan kita yang kurang dibenarkan oleh syariat Islam, kadang-kadang masih kita lakuin kalau orang nggak lihat. Jadi kita masih ketergantungan kepada makhluk berbuat maksiat karena makhluk, ngaji karena makhluk. Gua gak enak nih kalau gua ngaji malam Jumat, ada Pak Kasam minta 2 kali ketuanya, gua ada diajak ini lagi bapak kurban nanti jadi panitia. Kan ini mah begitu, nggak jadi panitia kok mau abang ngaji malam Jumat ini masih tergantung sama makhluk, bukan karena lillah. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yaitu salah satunya dengan cara mempelajari sifat 20 ya, yang tiap ahad sampai simpan berapa 2 gitu. Dia lupa, belum dibuka lagi.
cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya keimanan kita lebih mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari diri kita aja dah. Dari diri kita, ya, kita dilahirkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa? Mulai dari sperma, kemudian menjadi apa? Sperma, terus alat apa namanya? Segumpal daging, kemudian dari segumpal daging menjadi apa? Segumpal darah, segumpal daging, ya benar. Kemudian menjadi murgo, disimpan ya dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, ya, umur 9 bulan. Tifla, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tifla sebagai bayi. Itu dari situ aja tuh kita renumin, ya, dari mulai nggak ada kita jadi ada sampai begini. Siapa yang buat? Emak kita mah bapak kita lagi iseng-iseng, ya kan? Kita iseng-iseng, tapi proses dalam kandungan sampai kita dewasa seperti sampai detik ini, itu kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berenung, mikirin gitu, ya, akal kita pergunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul rasa keimanan kita pada Allah lebih mantap, lebih tebal rasa keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya lagi kurang sehat nih Pak. Emak saya kambuh lagi. Dulu pernah masuk ke rumah sakit. Saya minta doanya, mudah-mudahan penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak banyak lebar, sekarang udah jam 9. Kalau ada yang bertanya, kalau ada satu deh, ya. Kalau nggak ada saya tutup. Ya. Biar gimana makin kokoh gimana mengenai keimanan, kata saya pernah dengar ceramah itu, kalau orang yang meninggal malam Jumat, ada yang mengatakan husnul khotimah, ada juga yang mengatakan hanya dapat keringanan siksa kubur. Mana yang perlu kita imani di proses? Kalau meninggal malam Jumat, ya, emang ada di hadis kalau masalah ya tadi ya. Cuman hadisnya itu ada beberapa yang digolongkan meninggal itu dikategorikan syahid. Pertama meninggalnya cuman di malam Jumat juga adanya lagi apa dulu orang yang meninggal itu. Ya kalau di malam Jumat doang, tapi dia meninggal lagi kayak botol, ya cara akal aja kayaknya nggak nerima itu dia masuk digolongkan masuk syahid, dapat keringanan kubur. Kita lihat dulu asbabul mautinya, sebab matinya tidak apa. Kalau lagi ngaji, insya Allah ngaji begini pulang kesandung di malam, kesandung akar duku, akar duku banyak Pak kita. Sandung betul akuat. Iya kan, sebabnya apa aja yang nggak nyangka. Insya Allah ada yang sakit perut, itu dikategorikan dalam mati sakit perut terus tenggelam, terus apa lagi banyak itunya keterangan mau bawa alam bismillah. Itu tergantung kita lihat dulu lah meninggalnya apa. Kalau meninggalnya memang dalam keadaan maksiat, itu nggak berlaku kayaknya malam Jumat atau malam apa, nggak berlaku. Tapi kalau kita belajar
irodahnya. Kudro irodah Allah itu ya bisa aja orang yang kita anggap di dunia yang ahli maksiat, tapi bisa di sana ahli surga, bisa. Seperti contoh orang yang apa? Siapa yang wanita yang ngasih apa? Minum air anjingnya kehausan, itu seorang penzina ya. Ya loh kan kalau kata apa, kalau secara akal kita ya loh kan orang di orang di alang-alang ini surga, kalau dilihat ya kan surga. Ini orang di alang-alang ini masuk surga ya loh kan, dari mana dia masuknya? Baru dia nanya, lah, neng lu pengen dulu langganan gua, siapa? Lu kan langganan gua bisa masuk surga lu. Gua dulu masuk sini kan karena ngaji banget nih. Boleh kau nyombong ya aku ini. Dan lu dari mana? Iya bang, memang sama. Dulu si boleh saya langganan pengroti dia langganan. Misalkan ini mah bahasa kita nih supaya gak ngantuk. Ya waktu dia cerita, iya saya waktu lewat pulang dari alang-alang, ya teman-teman, ya di tengah jalan itu ada anjing kasihan banget, kehausan. Ya saya ya ngerasain juga kehausan, waktu belum dapat langganan, belum punya duit, saya kehausan, jadi ingat saya, ya saya tolong itu anjing, saya kasih air aqua. Nah anjing itu jadi nggak mati, belum mati tadinya mah anjing, jadi saya kasih aqua minum nggak mati. Ya mungkin dari sini kali saya masuk ke sini, atau juga saya amal saya perlu cari di sini katanya, jadi saya masuk juga. Itulah kira-kira di apa namanya kiaskannya kalau bahasa kita gitu. Kalau dia kan heran secara akal, orang dulu mungkin di alam-alam surga pasti begitu kita. Tapi kalau karena udah kehendak Allah Subhanahu wa taala atas apa, karena kita kan masuk surga dan neraka itu bukan amal perbuatan, amal ibadah kita sangat sangat kurang. Kalau amal ibadah kita yang membuat masuk surga kayaknya jauh yang menyebabkan kita masuk neraka dan surga. Kalau kita masuk neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk surga itu karena apa? Karena kasih sayangnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jangan kita bangga, makanya jangan kita bangga dengan amal ibadah kita ya. Amal ibadah kita mah masih apa ya? Ya masih banyak kesalahannya. Ya mungkin aja Bang kalau dia nanti dia dulu matinya apa? Ya mungkin aja ya. Saya kurang lebihnya atas penyampaian saya. Apabila ada kurang yang berkenan atau salah dalam penyampaian, saya mohon yang mau dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang jadi saya mohon dimaafkan. Dan juga bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang kurang sehat, ya pada malam hari ini yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga khususnya jamaah kita nih Bapak Iskandar bin Newi ya, mudah-mudahan meninggal pada malam Jumat. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aliyya wa kulliya dan syurga ila abadna Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebih maafkan bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi